di konten YouTube Baim Wong yang salah satu kita lihat betapa Bapak ini tidak mau awalnya, dan itu dipaksa oleh Baim untuk menerima. Yuk kita lihat, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pemirsa, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Anda semua hari ini kita temui dari Palanta Ramudo berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Sahabat Palanta Ramudo yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita mencoba untuk membahas tentang YouTuber Indonesia. Baru-baru ini Social Blade merilis 10 YouTuber teratas tahun 2020 di Indonesia yang dimuat di majalah di Tribun News Kompas tanggal 12 Mei. Itu ada 10 YouTuber di Indonesia, YouTuber besar. Yang pertama itu di ranking 10 itu ditempati oleh Frost Diamond. Ini sebuah konten YouTube tentang game dan memiliki subscriber sekitar 10,9 juta dengan jumlah videonya lebih kurang yang telah diunggah sebanyak 1048 video. Posisi yang kedua, posisi yang ke-9 maksudnya adalah Sai Halilintar, yaitu dengan jumlah subscriber 11,3 juta dengan jumlah video yang diunggah sebanyak 328 video. Kemudian posisi ke-7 ini ditempati oleh Baim Paula atau Bapau, konten YouTube yang digawangi oleh artis Baim Wong. Dan pada waktu itu jumlah subscribernya adalah 11,5 juta dengan video yang diunggah sebanyak 584 video. Dan sekarang sebetulnya Mbak Im itu sudah 12,6 juta subscriber. Kemudian posisi yang ke-6 itu dipegang oleh Indosiar, yaitu 11,8 subscriber dengan jumlah video yang diunggah sebanyak 41.461 video. Kemudian di posisi ke-6 itu dipegang oleh Rans Entertainment, yaitu konten YouTube milik Raffi Ahmad, artis, dan Gigi. Itu jumlah video yang unggah sebanyak 1.242 video. Kemudian dengan jumlah subscribernya 13,8 juta. Kemudian di posisi ke-5 yaitu dipegang oleh konten YouTube Just No Limit. Nah, ini juga channel YouTube yang memuat tentang gaming. Dengan jumlah subscribernya juga 13,8 juta dengan video yang sudah diunggah sebanyak 963 video. Kemudian di posisi ke-4 dipegang oleh Trans Official, milik Trans TV, Trans Official, dengan jumlah subscriber 14,1 juta dengan jumlah video yang sudah diunggah sebanyak 49.864 konten video. Dan posisi ketiga dipegang oleh Gen Halilintar
dengan jumlah subscriber 15,3 dan juta, dengan jumlah video yang sudah diunggah sebanyak 738. Kemudian posisi kedua dipegang oleh Ricis Official. Itu sudah konten YouTube-nya subscribernya adalah 20 juta,4 juta dengan video yang sudah diunggah sebanyak 891. Dan posisi teratas sampai hari ini adalah Atta Halilintar dengan jumlah subscribernya pada saat ini dirilis adalah 22,6 juta dengan jumlah video yang diunggah sebanyak 821. Lalu apa yang menarik dari ini? Yang pertama adalah dari 10 terbesar ini 3 itu adalah merupakan keluarga. Pertama Atta Halilintar itu dengan Sai Halilintar itu adalah 2 orang yang beradik kakak. Kemudian Gen Halilintar itu adalah channel YouTube keluarga dari Halilintar yang sering muncul di situ adalah ibunya. Kemudian ada 2 channel YouTube games. Dan kemudian ada dipegang oleh 3 artis ya. Ada kalau Ria Ricis itu adiknya artis ya, saya lupa sih namanya. Kemudian Raffi Ahmad dan Mbak Em Paula. Nah, memang banyak orang yang bermimpi karena melihat kesuksesan ini. Artinya Atta Halilintar, Raffi Ahmad itu kan sering melihatkan materi ya, mobil apalah gitu, rumah yang mewah, begitu juga dengan rumah Ria Ricis dan seterusnya, sehingga orang melihat atau banyak orang yang bermimpi bisa untuk mendapatkan ini. Nah, kita tidak akan mengupas tentang ke-10 ini hanya sebagai sebuah pengantar. Tapi ada yang menarik menurut saya. Ada 2 channel YouTube yang sering kita perhatikan dan lihat. Yang pertama itu adalah channel YouTube dari Mbak Em Paula sebagai yang digawangi oleh Mbak Em Wong. Dan kedua ada channel YouTube namanya Hobi Makan. Ini channel YouTube ini masih subscribernya itu masih sekitar 3, sekian juta, 3,2 atau 3,4 juta itu di Pontianak, dan yang digawangi oleh menyebut dirinya Bang Evan dan Mami TV, sepasang suami istri yang membuat konten YouTube ini. Apa yang menarik di sini? Sesuai dengan ide dari Palanta Orang Mudo ini adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah ide, gagasan dan pikiran. Dan hampir rata misalnya YouTube, konten-konten YouTube yang ditampilkan di Indonesia itu hampir banyak yang diminati itu adalah soal prank gitu ya. Nah, apakah ini mungkin ada budaya baru yang terbangun karena memang ada kesenangan dengan membuli orang gitu ya, sehingga ada ngeprank yang kemarin itu prank yang kelewatan ya, artinya ngeprank memberikan bantuan sosial dalam bentuk sampah, membagikan sembako yang akhirnya berujung kepada hukum. Ada lagi konten YouTube ya, sebenarnya subscribernya juga cukup luas, saya lupa sih namanya itu, dan dia sudah minta maaf mengetes keimanan orang yang sedang berpuasa dengan memberikan imbalan uang 10 juta. Nah, itu kalau menurut kita itu adalah sesuatu yang keterlaluan ya. Tapi itu nggak sempat ribut, tapi konon kabarnya itu yang bersangkutan sudah meminta maaf dan tidak kita temukan lagi jejak digitalnya. Kita cari lagi tidak ketemu jejak digitalnya. Dan banyak lagi misalnya ngeprank merendahkan perempuan dan mengolok-olok orang, dan begitu kayaknya seperti terbangun sebuah budaya orang suka untuk
suka untuk melihat hal yang seperti itu. Secara tidak sadar, akhirnya itu menjadi sebuah kesenangan, kepuasan batin. Tapi dua konten YouTube ini saya ngikutin. Kalau yang hobi makan ini saya sudah lama mengikutinya, masih ratusan ribu waktu itu sampai sekarang. Ada kekonsistenan dari YouTube, konten YouTube itu, dan ada sesuatu yang sangat berharga ketika kita dapatkan melihat konten ini, karena dia berbagi, kemudian mungkin hobi makan inilah yang awal-awal yang saya lihat, yang saya temukan ya, berbagi sejak dari awal itu, membeli makanan di pedagang kecil di tepi jalan. Ini bisa dilihat semualah di perjalanan riwayat videonya itu akan ditemukan itu semua sejak di jalan dia membeli makanan, kemudian membagikan dan seterusnya gitu. Dan begitu juga dengan Baim Wong. Ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ini. Ada yang kita catat, sepertinya Baim Wong ingin membangun bahwa merubah budaya prank itu berubah menjadi sesuatu yang positif. Dia ngeprank itu untuk memberikan sesuatu yang positif, dan kemudian bagaimana dia juga menitipkan pesan, jangan ragulah atau jangan sungkan untuk berbagi. Dan itulah mungkin ya, kita lihat Baim Wong, konten YouTube-nya saya mencermati selama Ramadan ini jumlah subscriber itu jauh melejit dan lebih meningkat, dan dia tidak memamerkan, artinya dia saya tidak menemukan lah dari ininya memamerkan sesuatu yang tidak bermanfaat lah untuk kita nikmati. Dan di situ juga bagaimana kita juga terharu untuk melihat orang-orang kecil, orang-orang yang sedang susah, yang tidak menyangka. Dan satu prinsip yang kita dapatkan pelajaran dari konten YouTube itu, dari channel YouTube itu adalah bagaimana dia mengatakan dari wawancara dia dengan Ari Untung dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, dia menyebutkan bahwa saya memberikan itu tidak ada merasa terpaksa. Karena apa? Karena saya memahami rezeki mereka itu mungkin dititip oleh Allah melewat saya, dan saya hanya membagikan. Makanya di situ saya enjoy saja gitu ya, memberikan ini. Dan selalu dalam pembicaraan dia, ketika saya melihat terus ya, setiap konten YouTube-nya itu ada yang baru, kita lihat di situ ada sesuatu kebahagiaan yang dipancarkan. Dan itu juga memberikan rasa bahagia juga kepada kita yang menonton, melihat keikhlasan, kemudian banyak pelajaran juga bahwa rakyat kecil itu tidak semuanya juga yang berharap dapat duit lalu menerima begitu saja, mau menerima begitu saja. Kita lihat berapa banyak yang juga menolak, tidak mau dikasih. Ini kalau dengan yang ragu dengan apa yang diberikan. Ini contohnya di konten YouTube Baim Wong yang salah satu kita lihat betapa bapak ini tidak mau awalnya, dan itu dipaksa oleh Baim untuk menerima. Yuk kita lihat, kita simak. Say something that will make my day. Jangan. Hari ini pokoknya tabungan kamu paling banyak ya. Nggak apa-apa. Itu salah satu. Ini pegang. Apa luar biasa. Gunain baik-baik ya. Ada sikap-sikap positif. Gunain baik-baik. Yang saya juga nggak tahu bisa ketemu sama kamu oleh di sini. Ya. Orang-orang yang diberi uang oleh Baim. Kamu orang baik kok. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jika Anda yang menonton channel YouTube ini merasakan mendapatkan manfaat, ada sesuatu yang sangat berharga, silahkan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, bunyikan lonceng, kemudian
membuat komen, memberikan masukan. Mudah-mudahan channel ini bisa tumbuh, berkembang, berkontribusi untuk sesuatu yang baik untuk kemaslahatan. Nah, itu salah satu betapa luar biasa gitu ya. Ada sikap-sikap positif yang ditunjukkan oleh orang-orang yang diberi uang oleh Baim, yang tidak serta-merta mau mendapatkan rezeki nomplok atau bagaimana. Ini sangat mengharukan ya. Nah, ini kita dapatkan ini di konten YouTube-nya Hobi Makan. Ada bapak-bapak yang ditolak, dibeli dagangannya, kemudian bagaimana dia memberikan dagangannya untuk bersedekah dan dia tidak pernah rugi, dan dibeli, biasa ditanya terjual 500.000, dibeli 600.000 oleh Evan, dia menolak awalnya. 500 Yuk kita simak ini. kotornya ya. Pak, dagangan Bapak hari ini saya beli 600.000 semua boleh? Nggak ada kencar saya emangnya. Nggak ada ikan goreng. Nggak, Bapak goreng Nah, semuanya, nanti itulah kasih siapapun yang datang ke hal sini, yang lapar positif kasih mereka semua. Saya beli, yang kita lihat. digratiskan. Saya beli sekarang. Ada pesan-pesan 600.000? moral yang ada di Atau berapa? Berapa? dua YouTuber Kemahalan. ini. Masih banyak sih Semua sebetulnya yang lain-lain gitu. Nggak Tapi apa-apa, saya genapkan 600.000, nggak apa-apa. Mahalan lah. Nggak usah. konten-konten yang Kemahalan nih. berkualitas masih banyak ya. Dan tapi Masa 400.000 Pak? ini menurut saya 500.000? tanpa ada settingan, tanpa ada berjalan begitu alamiah, dan sejak dari awal dan tidak ada mendramatisir gitu ya. Dan disinilah kita melihat bahwa sebetulnya rakyat-rakyat kecil itu orang-orang yang berjiwa bersih, masih banyak yang berjiwa bersih, yang sangat luar biasa pelajaran yang kita dapatkan dari mereka. Dan kita merindukan channel-channel YouTube yang muncul seperti ini. Dan itulah yang membuat kita dari Palanta menjadi semakin terinspirasi, karena memang kita berniat untuk itu, berkontribusi dalam ide, pikiran, dan gagasan, dan bisa menebarkan kebaikan. Dan satu hal lagi, memang kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Baim Wong. Ya, dia pun ternyata membuat channel YouTube ini bukan sesuatu yang di awalnya untuk mencari duit. Dia hanya ingin mengabadikan, menjadi semacam catatan hariannya, mengabadikan kegiatannya, mamanya almarhum, kemudian harian. Tapi antusias mendapatkan itu, dan bagi dia ini bukan untuk mendapatkan atau mencari duit. Nah, jadi ini pesan yang menarik bahwa bagaimana kita untuk menebarkan kebaikan itu lakukan saja dengan ikhlas tanpa berharap imbalan apapun. Karena itulah saya selalu sampaikan di channel YouTube ini bahwa kita tidak menafikan ada imbalan yang didapatkan dari YouTube ini ketika sudah berkembang, tapi itu bukan tujuan utama kita. Bukan tujuan utama kita. Kalau ada rezeki kita di situ, terterima. Tapi kalau memang belum rezeki kita akan terus hanya menjadikan ini sebagai sebuah ladang amal. Demikian, sahabat Pelantara Muda, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan selamat beraktivitas, selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.